Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, staf ahli Bupati, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian serta Camat Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BMD di Kabupaten Cirebon, hadirin dan undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta atas segala limpahan taufik dan hidayahnya. Kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat lahir dan batin. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracarakan pemandangan umum DPRD terhadap RAPBD perubahan tahun 2021. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua akan menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Rapat paripurna DPR yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita memasuki acara pokok. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 37 dari 49 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pasal 97 ayat 1 huruf B dan ayat 2 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 4 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah atau 1/2 jumlah anggota DPRD yang hadir. Dengan ini rapat paripurna DPRD Selasa tanggal 28 September 2021 yang beracarakan pemandangan umum DPRD terhadap RAPBD perubahan tahun 2021 dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPR yang terhormat. Apakah rapat paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPR yang terhormat. Rapat paripurna DPR yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berdasarkan ketentuan pada pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan, dan antar jenis belanja. 3. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. 4. Keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa. Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut dapat berubah terjadi pelampiasan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang semua ditetapkan dalam KUA. Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan asumsi yang tertuang di dalam nota kesepakatan antar pemerintah Kabupaten Cirebon dengan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 050.6 garing NK strip 20 strip PKAD garing 2020 dan nomor 903 garing 4 strip DPRD garing 2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang kebijakan umum APBD tahun anggaran 2021. Asumsi tersebut meliputi asumsi perkembangan ekonomi makro, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sesuai dengan nota kesepakatan perubahan PPS tahun 2021 bahwa dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan PPS akibat adanya kebijakan pemerintah dan adanya penambahan atau pengurangan sumber pendapatan daerah dari pemerintah pusat atau provinsi Jawa Barat yang bersifat spesifik setelah nota kesepakatan PPS ditandatangani, dapat dilakukan penyesuaian program kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam nota kesepakatan PPAS. Penyesuaian program atau kegiatan serta pagu anggaran definitif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan perubahan RAPBD tanpa melakukan perubahan kesepakatan PPAS. Selanjutnya, marilah kita simak penyampaian pemohonan umum DPRD terhadap rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2021. Dari usulan yang masuk, ada 7 pembicara yang akan menyampaikan pemandangan umumnya yang mewakili masing-masing fraksi DPRD. Untuk kesempatan pertama, kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Haji Tanung Hidayat dari fraksi PKB.
pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, serta Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kami dapat bertatap muka baik secara langsung maupun virtual. Ada rapat paripurna dan DPRD dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Salawat dan salam kami haturkan kehariban Nabi besar Muhammad SAW. Semoga tercurah dan tersampaikan kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Hadirin yang kami muliakan, berdasarkan ada peraturan Bupati Cirebon nomor 85 tahun 2021 tentang rencana pemerintah daerah perubahan Kabupaten Cirebon tahun 2021, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 ditujukan dalam rangka mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan sistem kesehatan masyarakat serta pembangunan infrastruktur berpijak pada tema pembangunan tersebut. Paling tidak, ada 3 aspek penting yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk target pembangunan 2021. Pertama, penguatan ekonomi lokal. Masyarakat dalam mendukung program pertumbuhan ekonomi daerah di masa pandemi COVID-19, baik secara makro maupun adanya perubahan kondisi fiskal. Seperti yang dipahami bersama bahwa tahun 2021 menjadi masa yang sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Namun, dalam konteks ini, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa belum melihat indikator yang terukur dalam program yang dilaksanakan sampai dengan akhir triwulan ketiga ini, termasuk penyerapan anggaran yang relatif lambat. 2. Optimalisasi sistem kesehatan masyarakat yang terpadu. Kami mengapresiasi langkah-langkah konkret yang dilaksanakan di Puskesmas, terutama dalam mendukung program layanan kesehatan dasar dan penanganan COVID-19. Tapi kami menilai belum ada perbaikan pelayanan dalam sistem yang terpadu dalam jaminan kesehatan BPJS dan pelayanan penyakit terapi khusus kanker, terutama bagi masyarakat penghasilan rendah. Di satu sisi, perlu penguatan manajemen layanan rumah sakit dan penambahan kualitas tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis. 3. Pembangunan infrastruktur dalam mendukung ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Poin ini menjadi penting karena pembangunan infrastruktur adalah investasi pendukung aktivitas masyarakat dalam rangka perbaikan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, target capaian belanja modal sangat lemah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam realisasinya, belum menunjukkan kualitas yang diharapkan, terutama infrastruktur jalan beserta pendukungnya, irigasi dan sampahan. Kami menemukan hasil pembangunan baik
peningkatan maupun pemeliharaan, kualitas pembangunan dan kualitas ekonomi berumur pendek, bahkan terkadang menjadi monumen. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, perlu kiranya pertimbangan dengan melakukan pembangunan prioritas yang bertema tematik priority. Satu sisi, ada target realisasi yang wajib dipenuhi dalam alokasi anggaran murni dan perubahan 2021. Kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan strategi efektif di sisa waktu yang ada tahun anggaran 2021 ini dengan beberapa hal sebagai berikut. Optimalisasi pungutan pendapatan asli daerah, penguatan good cooperation government sebagai langkah strategis menguatkan integritas pelaksanaan pembangunan yang lebih terfokus dalam terukur. Percepatan realisasi program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam rangka peningkatan target-target kinerja, khususnya pada program dan kegiatan yang berkaitan langsung pada upaya pemulihan ekonomi daerah. Rapat paripurna yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada yang terhormat Bupati untuk fokus pada target sesuai tema pembangunan yang telah direncanakan. Dan kami berharap APBD perubahan ini benar-benar ditunjukkan pada program pembangunan yang memiliki prioritas tinggi dan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan perubahan APBD tahun 2021 harus merupakan upaya peningkatan kualitas output dan APBD murni, jangan menjadi penghias penyerapan 100% tapi indikator kinerja utama nihil. Sebagai penutup, untuk Saudara Bupati Cirebon, dalam momentum sidang paripurna ini, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tidak bertanya dan meminta tanggapan, tapi kami minta seluruh jajaran eksekutif bekerja fokus pada target pembangunan dan percepatan realisasi anggaran pembangunan sesuai dengan target capaian indikator kinerja utama yang sudah dijanjikan dalam rencana rapat paripurna yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan perubahan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Hari sama kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini berkurang drastis. Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Haji Darussa, Sekretaris Ketua Haji Hanifah. Allahumma fiq ila amtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara selanjutnya Hajah Amana ST dari fraksi PDI Perjuangan. Terhadap pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD, yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, staf ahli Bupati dan para asisten pimpinan kelembagaan BUMD,
unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah dan camat se-Kabupaten Cirebon. Pimpinan dan rapat dewan yang terhormat, setelah kami telaah lalu melakukan kajian secara detail terhadap deskripsi materi pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021, fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon akan memberikan masukan dan beberapa pertanyaan yang kami anggap ini adalah hal konstruktif untuk pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan pembangunan hari ini dan masa-masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan pandangan kami terhadap beberapa hal. Pimpinan dan rapat dewan yang terhormat, secara prinsip arah kebijakan ekonomi dan pembangunan dalam pengantar nota keuangan RAPBD tahun 2021 yaitu mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan sistem kesehatan masyarakat serta pengembangan infrastruktur. Kami fraksi PDI Perjuangan sangat sepakat dan mendukung penuh upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan arah kebijakan yang tertuang di atas. Kami memahami proses pemulihan ekonomi dalam pembangunan daerah pasca puncak wabah COVID-19 menyerang Kabupaten Cirebon pada khususnya dan pada umumnya bangsa Indonesia. Perlu tekad yang kuat dan langkah yang tepat bersama, bergotong royong bersama untuk mewujudkan stabilitas dan peningkatan sektor ekonomi dan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon. Kembali pulih dan terjadi peningkatan yang signifikan. Menjadi catatan yang menurut kami ada dua sektor yang sangat strategis dipikul mundur untuk dan bahkan terbengkalai efek dari sistem penganggaran negara yang terrefocusing dan harus segera melakukan percepatan langkah nyata dalam realisasi pergerakannya, yaitu 1. Sektor ekonomi. Banyak masyarakat yang terdampak pemutusan kerja pada perusahaan dan pabrik sehingga terjadi peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Cirebon. Roda perputaran ekonomi sektor mikro turun drastis efek dari pembatasan ruang aktivitas masyarakat sehingga banyak pedagang yang tutup, pasar sepi, mal dan perkantoran banyak yang ditutup sementara. Kabupaten Cirebon juga menjadi salah satu daerah yang mempunyai destinasi wisata yang strategis. Dari segi wisata kuliner, wisata kerajinan pakaian, budaya dan religi, sektor wisata hampir 80% lumpuh dan berpengaruh besar terhadap sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Cirebon. 2. Pembangunan dan infrastruktur. Terdapat banyak infrastruktur jalan yang rusak parah karena penganggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Cirebon terrefocusing. Secara infrastruktur, sarana infrastruktur pertanian yang tidak terbangun dan terpelihara. Sarana-sarana fisik penunjang di Kabupaten Cirebon tidak tercover anggaran biaya pemeliharaan dan pembangunan. Pimpinan rapat dewan yang terhormat, meskipun pasca puncak peningkatan masyarakat yang terpapar pandemi COVID-19 yang tidak pernah terprediksi sebelumnya, melumpuhkan segala sektor yang berkaitan dengan laju aktivitas manusia dan produktivitas manusia baik secara fiskal ataupun secara mental. Tentunya berdampak pula terhadap daerah Kabupaten Cirebon dengan situasi negara yang tergambarkan di atas. Pemerintah Kabupaten Cirebon alhamdulillah dapat mampu mengatur laju inflasi yang cukup rendah dan terkendali pada besaran inflasi 2,7 sampai 3,5%. Daya beli masyarakat Kabupaten Cirebon berangsur-angsur stabil meskipun kita ketahui bersama bahwa musibah pandemi COVID-19 memang menurunkan segala bidang di masyarakat, baik ekonomi, sosial, kesehatan, dan lainnya. Terkait hasil pencapaian yang menurut kami patut kita apresiasi dan diacungi jempol adalah pemerintah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sulit seperti ini mampu meningkatkan pendapatan daerah sebesar 3,9 triliun lebih, bertambah sebesar 542 miliar rupiah lebih atau 15,8%. Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Mari kita semua sama-sama berpikir objektif dan berpandangan lurus demi kemajuan daerah Kabupaten Cirebon. Memahami serta berpikir dan bertindak sesuai dengan the rules of management, tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab konstitusi adalah mandat yang bersifat wajib diemban oleh kita semua yang berada di dalam forum yang mulia ini. Sebagai wujud persembahan pengabdian serta dedikasi kita kepada sumber dari kedaulatan yaitu rakyat bergotong royong dan silih mawangi.
Kiranya segala niat dan perjuangan yang kita lakukan pada hari ini semata-mata untuk terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan sejahteranya masyarakat Kabupaten Cirebon yang kita cintai. Tak lupa kami sampaikan terima kasih atas perhatian semua pihak dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufik, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Sumber 28 September 2021. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon. Ketua Haji Mustafa SH. Pembicara selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, Bu Hajadia Irwani Indrianti SAP. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cirebon terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati, Saudara Pimpinan Rapat Paripurna beserta teman-teman anggota DPRD yang saya hormati dan saya banggakan, unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon yang saya hormati, saya pikir ada Pak Sekda nih, ternyata tidak ada. Teman-teman pers, hadirin tamu undangan yang saya hormati, alhamdulillah puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajah bersama dalam agenda rutin hari ini tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021. Salawat dan salam tentunya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW untuk keluarga, kerabat, para tabiin-tabiinnya, dan akhirnya kita pohonkan bisa kita dapatkan syafaatnya sebagai pengikutnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan untuk fraksi Partai Golkar menyampaikan pemandangan umum dalam forum terhormat ini. Rapat paripurna yang terhormat, mengenai rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 yang disampaikan dalam hantaran Bupati Cirebon, izinkan kami memberikan pemandangan umum. Yang pertama, perubahan APBD tahun 2021 yang ditujukan dalam rangka percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan sistem kesehatan masyarakat serta pengembangan infrastruktur mestinya mencerminkan proposal ideal sesuai dengan kemampuan penganggaran, transparansi, dan hasil yang terukur dan maksimal. Mohon dijelaskan. 2. Pendapatan transfer pemerintah antar daerah sebesar 526 miliar rupiah lebih yang didapat dari dana bagi hasil dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat yang dijelaskan meningkat sebesar 169 miliar rupiah lebih, tentunya menjadi 695 miliar lebih, tetapi tidak dijelaskan peningkatan tersebut secara rinci. Apakah yang meningkat adalah dana bagi hasilnya ataukah dana bantuan khususnya? Mohon dijelaskan. Selanjutnya, dalam upaya optimalisasi penyerapan anggaran
yang berbasis hasil nyata untuk ketahanan ekonomi masyarakat. Maka kami menginginkan agar SKPD dapat mengurangi kegiatan yang bersifat seremoni dan mengutamakan kegiatan yang berdampak hasil signifikan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kurangi kegiatan rapat-rapat, koordinasi, sosialisasi, dan kegiatan serupa yang dilaksanakan di hotel-hotel yang mewah. Gunakanlah fasilitas milik pemerintah kabupaten atau milik dinas, atau mungkin gedung serbaguna di desa-desa sebagai tempat berkegiatan. Berikutnya, Saudara Wakil Bupati, mohon bisa disampaikan kepada Pak Bupati, kami minta kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang sudah dibuat secara timeline dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun matang, baik pelaksanaannya maupun hasil-hasilnya. Jadi jangan ada kesan program-program tersebut dibuat mendadak sehingga mepet pada waktunya. Rapat paripurna yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon 2021. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Anton Maulana STMM. Selanjutnya Haji Sopwan ST dari fraksi Partai Gerindra. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Cirebon. Yang terhormat unsur Porkompimda dan Ketua Umum Pengadilan Negeri Sumber. Yang terhormat Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan para asisten, pimpinan kelembagaan BUMD, unit kerja dalam lingkup pemerintah daerah, dan camat Kabupaten Cirebon, undangan dan hadirin yang berbahagia. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kami sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti sidang paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka mendengar penyampaian pembangunan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Sholawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada junjungan dan suri teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang tetap istiqomah menjalankan syariat Islam sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, fraksi Gerindra menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat
pimpinan yang berkenan memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan pemahaman umum terhadap antara rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah menyampaikan hantaran rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 pada Jumat 24 September 2021. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Mencermati antaran rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, fraksi Gerindra menyampaikan beberapa hal dalam pemandangan umum sebagai berikut. 1. Tercantum dalam proyeksi pendapatan asli daerah sebesar 614 miliar rupiah lebih, berkurang sebesar 57 miliar rupiah lebih. Hal ini mengalami penurunan, sedangkan pada sisi anggaran belanja daerah untuk perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 4,3 triliun rupiah lebih, meningkat sebesar 824 miliar rupiah lebih, yakni mengalami peningkatan bagaimana langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah agar tetap meningkatkan pendapatan asli daerah di masa pandemi dan bisa lebih ditingkatkan dalam hal beberapa sektor. Apakah capaian pelaksanaan APBD 2021 dapat memenuhi target capaian yang optimal sehingga dapat berjalan terarah dan terukur? Mohon penjelasan. 2. Proporsi alokasi anggaran dalam pelayanan umum daerah dari semula sebesar 1,1 triliun rupiah lebih menjadi 1,15 triliun rupiah lebih, bertambah 51 miliar lebih. Dalam kenaikan proporsi anggaran tersebut seharusnya ditunjang dengan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi semakin lebih baik. Karena realitasnya kualitas dalam pelayanan umum semakin menurun. Bagaimana langkah optimalisasi pelayanan kepada masyarakat agar bisa mempermudah, mempercepat, dan memuaskan masyarakat? Mohon penjelasan. 3. Terkait dengan destinasi wisata di Kabupaten Cirebon yang semakin marak dan variatif telah menjadi perhatian lebih daripada para wisatawan, sehingga dapat berkembang pesat dengan harapan dapat menjadi salah satu penunjang sumber pendapatan daerah yang signifikan. Akan tetapi, masih banyak infrastruktur akses jalan yang menuju tempat destinasi wisata tersebut dengan kondisi rusak, sedangkan infrastruktur akses jalan merupakan salah satu faktor utama tujuan pemulihan ekonomi. Mohon penjelasan. 4. Berdasarkan permasalahan saat ini, terdapat sarana prasarana SD negeri di Kabupaten Cirebon sangat memprihatinkan dan membutuhkan banyak perbaikan. Dari SD negeri di Kabupaten Cirebon yang berjumlah 876, sebanyak 40%-nya dalam kondisi rusak, mulai rusak ringan, sedang, dan berat. Hal ini tentunya menjadi langkah cepat bagi pemerintah daerah untuk memfokuskan dalam perbaikan sarana prasarana SD negeri Kabupaten Cirebon tersebut. Hal yang sama juga menimpa kondisi sarana prasarana SMP negeri di Kabupaten Cirebon. Mengingat pada prioritas tinggi terhadap alokasi anggaran fungsi pendidikan mencapai 31,6%. Dari semula 1 triliun rupiah lebih menjadi 1,37 triliun rupiah lebih, bertambah 297 miliar rupiah lebih. Fraksi Gerindra mengusulkan perbaikan sarana prasarana tersebut diprioritaskan pada alokasi anggaran sektor pendidikan. Mohon penjelasan. 5. Pemerintah pada tahun 2021 telah membuka seleksi bagi guru honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui tahapan proses tes dan seleksi. Sedangkan di Kabupaten Cirebon ada 4.157 kuota PPK dan pelaksanaan tes PPK ini tersebar di 7 sekolahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Dalam perjalanannya diperoleh yang lulus murni hanya beberapa orang saja dengan kriteria 35 tahun ke atas dengan jumlah hanya 300 orang. Lihat pada passing grade yang terlalu tinggi. Selain itu dengan jumlah 120 soal sementara diberikan waktu hanya 100 menit. Jadi hal ini terkesan adanya rekayasa terhadap proses penyelesaian tersebut. Mohon penjelasan. 6.
telah diterbitkannya Perbup nomor 54 tahun 2021 tentang pedoman pengisian kebutuhan guru pengganti dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan pemerintah daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Bagaimana realisasi pemerintah daerah setelah diterbitkannya Perbup tersebut? Mohon tanggapan. Bayang langsung ke masjid. Tujuh. Poin pokok terkait perusahaan dan tenaga kerja. Poin pertama, dengan banyaknya perusahaan yang menggunakan tenaga kerja wanita hingga mencapai 80% dan laki-laki hanya 20%, yang menyebabkan terjadi kecemburuan dan ketimpangan hingga menjadi konflik sosial di lingkungan kerja. Mohon dicari solusinya. Poin kedua,
Berdasarkan data dari jumlah 1.500 lebih perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon, ditemukan hanya berjumlah 500 perusahaan yang sudah melakukan MOU dengan Disnaker, sedangkan masih sekitar 1.000 lebih perusahaan yang belum atau tidak memberikan laporan rutinnya, hingga pemerintah daerah tidak dapat memantau berapa jumlah tenaga kerja yang memiliki jaminan kesehatan non-PBI khusus yang dibayar perusahaan. Mohon tanggapan, sekaligus juga mempertanyakan terkait dana CSR dan pajak sampai saat ini. Mohon penjelasan. 8. Akibat masalah pandemi ini, masih banyak ditemukan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tingkat persentasenya semakin tinggi. Sementara itu anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak sangat minim. Mohon diperhatikan. 9. Mohon penjelasan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan, memperketat prokes dan vaksinasi di masyarakat. Sedangkan se-Kabupaten Cirebon realisasinya baru 31,84%. Karena sebagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan COVID ke depan, bagaimana langkah pemerintah daerah dalam percepatan proses vaksinasi tersebut? Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikian pemandangan umum fraksi Gerindra. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 28 September 2021. Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua Hajah Nana Kencanawati SPD. Sekretaris Sofwan. Bicara selanjutnya Pak Munawir SH dari fraksi Nasdem. Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem terhadap pengantar nota kesepakatan UAPPAS perubahan tahun anggaran 2021 dan nota pengantar rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudari Bupati Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. Yang terhormat rekan asisten daerah, staf ahli Bupati, Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Yang terhormat rekan kepala dinas, rekan kepala kantor, rekan direktur RSUD, rekan kepala bagian di lingkup sekretariat daerah, dan rekan camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat undangan dan para hadirin yang kami muliakan. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan ridho-Nya lah kita dapat bersilaturahmi kembali dalam rangka rapat paripurna pandangan fraksi tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 dan pandangan fraksi atas nota kesepakatan UAPPAS perubahan tahun anggaran 2021 yang disampaikan oleh Saudara Bupati pada tanggal 24 September 2021. Hadirin yang berbahagia, dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 yang ditunjukkan pada pemulihan ketahanan ekonomi dan sistem kesehatan masyarakat serta pembangunan infrastruktur
maka rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 harus betul-betul menitik beratkan pada pemulihan sektor ekonomi, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur pasca pandemi COVID-19. Upaya percepatan program yang sebelumnya tertunda harus segera dilakukan. Harapan pertumbuhan sektor ekonomi dengan target 4,38% dapat diraih jika pemerintah Kabupaten Cirebon memprioritaskan aspek tersebut. Karenanya, perubahan pelaksanaan kegiatan belanja yang sudah direncanakan baik belanja pegawai, barang, subsidi, hibah, bantuan sosial, keuangan, bagi hasil, modal, dan biaya tidak terduga dapat diperhatikan asumsi-asumsi dasar kebutuhan mendesak dengan perencanaan yang terukur. Perencanaan program dari semua sektor yang menjadi prioritas pasca pandemi COVID-19 seharusnya telah melalui kajian yang benar-benar menyentuh pada masyarakat level yang paling bawah, yakni level RW hingga RT. Sehingga perubahan arah pembangunan bukan hanya merupakan konsep anggaran melalui APBD perubahan, melainkan perubahan paradigma pembangunan yang tidak lagi top down, tersentral pada kebijakan pemerintah daerah, melainkan bersifat bottom up dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Konsep pemulihan pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur beserta gambaran alokasi sumber pendanaannya tidak dapat dilakukan secara sporadis, namun harus terukur sesuai skala prioritas yang disesuaikan dengan anggaran belanja perubahan. Harus ada upaya sinkronisasi antara program berbasis kebutuhan masyarakat melalui pendataan dan survei yang real sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga semua sektor menjadi leading atas perencanaan anggaran yang disepakati. Pemilihan prioritas belanja yang tertuang pada APBD perubahan sangat ditentukan oleh politik anggaran yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Secara langsung, fraksi Partai Nasdem berpandangan nuansa politis dan rumitnya birokrasi serta masih lemahnya kinerja aparatur daerah sering menjadi penyebab terhambatnya tindak lanjut dari kegiatan penyerapan atau penampungan aspirasi masyarakat. Ini juga yang menjadi penyebab krusial pelaksanaan perubahan APBD tahun 2021. Terkhusus pada sektor prioritas yakni pendidikan yang mengalami peningkatan hingga 31,6% dan sektor kesehatan 25,25%. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dengan ini fraksi Partai Nasdem memberikan pandangan. 1. Pada prinsipnya, fraksi Partai Nasdem menyetujui penetapan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah QA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Tentunya dengan catatan pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang telah ada dan menggali potensi baru yang tidak banyak ketergantungan dengan faktor eksternal dengan memanfaatkan teknologi dalam metode terintegrasi. Penetapan perubahan QA PPAS APBD Kabupaten Cirebon tahun 2021 hendaknya menjadi dasar dalam merealisasikan program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta berdasarkan kebutuhan masyarakat. 2. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon ini jangan kemudian terjebak pada kendala teknis sehingga proses penyusunan rencana kerja dilakukan secara instan atau kejar tayang. Mekanisme penjaringan aspirasi rakyat sebenarnya sudah diakomodasi melalui kegiatan reses para anggota DPRD. Di sisi lain, aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan juga mendengar, mencatat, dan mengusulkan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam program pembangunan tahun anggaran 2021.
3. Berkaitan dengan alokasi anggaran belanja untuk perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 4,3 triliun dengan peningkatan sebesar 824 miliar rupiah. Seharusnya dialokasikan untuk hal prioritas. Besarnya belanja transfer pemerintah desa sebesar 678 miliar dari bagi hasil 29 miliar dan belanja bantuan keuangan pemerintah desa sebesar 648 miliar. Benar-benar dapat memacu pemulihan ekonomi masyarakat dengan daya kontrol yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan anggaran. 4. Fraksi Partai Nasdem menekankan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dapat merealisasikan program yang perlu disinkronisasikan atau mungkin diintegrasikan antar SKPD dalam program pemerintah Kabupaten Cirebon dengan program yang ada di tingkat Provinsi Jawa Barat dan pusat sesuai dengan perubahan RPJMD yang sudah disahkan. Hadirin yang berbahagia, demikian pandangan dari fraksi Partai Nasdem atas pengesahan kesepakatan UAPPAS perubahan tahun anggaran 2021 dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Sumber 28 September 2021, fraksi Partai Nasdem. Ketua Muhammad Gopur Akbar, Sekretaris Munawir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara selanjutnya dari fraksi PKS, Pak Ahmad Pawas STP, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan anggota DPRD, yang terhormat Saudari Wakil Bupati, yang terhormat saudara dari unsur Forkompinda, Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekda, Asisten Sekda dan staf ahli Bupati, yang terhormat para kepala dinas, badan, kantor dan camat se-Kabupaten Cirebon serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umatnya. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan fraksi PKS terhadap Raperda APBD perubahan tahun 2021 ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan mengantar nota keuangan Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2021 pada hari Jumat kemarin 24 September 2021. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, selanjutnya terhadap Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2021 ini, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan dokumen pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021 yang telah dibacakan oleh Saudara Bupati, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah mengalami penurunan
sebesar 50 miliar rupiah atau setara 8,49% dibandingkan dengan APBD tahun 2021. Dari sektor mana saja penurunan PAD ini dan apa penyebabnya? Mohon penjelasan. 2. Kami meminta kepada Pemda Kabupaten Cirebon agar perubahan APBD Kabupaten Cirebon 2021 dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu sektor yang mendapat dampak besar terkait wabah COVID-19 ini adalah sektor UMKM. Kami belum melihat ada program yang cukup signifikan dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk memulihkan kembali sektor UMKM ini. Mohon penjelasan. 3. Kabupaten Cirebon termasuk salah satu daerah yang masih menyandang status PPKM, maka kami berharap dengan dukungan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan yang mencapai 25,25% dari rencana belanja daerah pada perubahan APBD Kabupaten Cirebon ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan vaksinasi COVID secara gratis. Mohon penjelasan. Bagaimana disampaikan oleh Bupati dalam pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun 2021 bahwa fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan menjadi prioritas tertinggi dalam alokasi anggaran rencana belanja daerah. Apakah rencana alokasi anggaran fungsi kesehatan sudah memasukkan anggaran untuk menutupi kekurangan anggaran untuk jaminan kesehatan BPJS, PBI? Berapa besar alokasi anggaran yang direncanakan? Kalau belum, bagaimana menyiasati kekurangan anggaran untuk jaminan kesehatan tersebut? Mohon penjelasan. 5. Sebagaimana disebutkan pada poin 4, fungsi pendidikan juga menjadi prioritas tertinggi pada rencana alokasi anggaran dari rencana belanja daerah pada perubahan APBD 2021. Apakah rencana anggaran itu sudah memasukkan anggaran untuk membangun sekolah yang ambruk dan pembelian sekolah yang rusak? Dan berapa anggarannya? Mohon penjelasan. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pengantar nota keuangan tentang perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 2 September, fraksi PKS, Ketua Ahmad Tawas. Pembicara selanjutnya dari fraksi Demokrat, Ibu Tarsini. Dipersilakan. Oh, Kang Mehmet. Enggak, Mehmet. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat versi AHY terhadap pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati Saudara Bupati, Ibu Wakil Bupati, yang kami hormati unsur Forkopimda, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli serta asisten sekda, para kepala dinas, kepala badan, direktur rumah sakit, camat, instansi, unit kerja serta undangan hadirin yang berbahagia. Dari lubuk hati yang dalam, marilah kita bersama-sama selalu menghadirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita telah diberikan kesempatan mengikuti rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantaran nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 dalam rangka
menunaikan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Cirebon. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang konsisten hingga yaumil kiamat. Saudara Bupati, Ibu Wakil, pimpinan DPRD dan para anggota dewan yang kami hormati. Dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna memberikan pandangan umum praksi terhadap pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 yang disampaikan Saudara Bupati pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon hari Jumat tanggal 24 September 2021 lalu. Undangan dan hadirin yang berbahagia. Sejatinya anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, dan untuk pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemda yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara substansi, penyusunan perubahan APBD dalam rangka melakukan penyusunan kondisi-kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat secara makro maupun mikro. Sehingga dengan APBD perubahan secara tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, untuk melengkapi pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD 2021, berikut ini catatan-catatan masukan dari kami fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Cirebon sebagai berikut. 1. Terkait dengan pendapatan daerah sebesar 3,9 triliun rupiah lebih mengalami kenaikan sebesar 542 miliar rupiah lebih. Kami memandang prinsip dasar arus pendapatan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas. Sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Namun, dalam perubahan APBD 2021, aspek pendapatan asli daerah PAD diproyeksi menurun sebesar 57 miliar rupiah lebih. Yang semula diproyeksinya sebesar 614 miliar rupiah lebih. Oleh karena itu, fraksi kami mempertanyakan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD mengalami penurunan. Kami sebenarnya sangat berharap lembaga yang terkait dengan pendapatan agar terus menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kami mengapresiasi pada sisi pendapatan transfer dari pemerintah pusat antara daerah serta dana perimbangan mengalami bertambahan. Kami berharap Pemda terus melakukan inovasi maupun terobosan terkait dan yang bersumber dari pemerintah pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, di mana transfer tersebut sangat dipengaruhi capaian kinerja fisik dan keuangan pemerintah daerah. 3. Dalam rancangan perubahan APBD tahun 2021, pada sisi anggaran belanja daerah sebesar 4,3 triliun rupiah lebih, meningkat sebesar 824 miliar rupiah lebih, yang semula dianggarkan 3,4 miliar rupiah lebih. Prosentasi tertinggi belanja pada rancangan perubahan APBD tahun 2021 untuk belanja operasi sebesar 72,36%. Oleh karena itu, kenaikan porsi belanja daerah tersebut harus memperhatikan azas efektivitas anggaran. Oleh karena itu, mohon dijelaskan bagaimana Pemda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Karena penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekedar terserap, namun juga diharapkan penyerapan
memberikan dampak positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat di tengah masa pandemi COVID-19. 4. Kami mencatat dalam perubahan APBD tahun 2021, sektor atau fungsi pendidikan mendapatkan alokasi anggaran paling besar, yakni mencapai 31,6% dari semua sebesar 1 triliun rupiah lebih menjadi 1,37 triliun rupiah lebih. Bertambah 297 miliar rupiah lebih. Besarnya anggaran pendidikan seharusnya diiringi oleh peningkatan angka partisipasi sekolah APS, juga dapat mengungkit sektor pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal, maupun meningkatkan daya saing SDM kita. Sayangnya, masih ada sarana dan prasarana sekolah, di antaranya gedung sekolah yang ambruk, padahal gedung sekolah merupakan wajah pendidikan kita. Oleh karena itu, bagaimana strategi dalam membangun SDM yang berdaya saing, serta bagaimana Pemda dapat mendeteksi agar tidak ada lagi gedung sekolah pendidikan dasar yang ambruk? Mohon penjelasan. Nomor 5, terkait dengan proporsi alokasi anggaran, terutama pelayanan umum menjadi 1,15 triliun bertambah 51 miliar lebih. Mohon dijelaskan apa yang mendasari kenaikan proporsi anggaran tersebut. Kami sependapat bahwa pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat bukan hanya harus meningkat dengan adanya keluasan otonomi pada daerah, akan tetapi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tersebut harus menjadi semakin baik. Kami berharap pelayanan pada masyarakat semakin meningkat dengan cara mempermudah, mempercepat, serta memasukkan masyarakat. Jangan sampai terjadi lagi pelayanan tutup tanpa sosialisasi dan solusi yang tepat. Seperti pelayanan administrasi kependudukan bulan Juli lalu misalnya. Puluhan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan di Disdukcapil terpaksa harus balik kanan karena minimnya informasi kepada masyarakat. Nomor 6, kita patut bersyukur persebaran COVID-19 di Kabupaten Cirebon memang sudah melandai. Namun kita tetap harus waspada. Ancaman peningkatan kasus corona itu telah disampaikan Satgas COVID-19 tingkat pusat. Saat ini sejumlah negara berperang melawan gelombang ketiga virus corona. Lalu bagaimana langkah Pemda membendung kemungkinan gelombang ketiga? Yang ketujuh, kebakaran termasuk kebakaran rumah kerap terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Seringkali kebakaran rumah disebabkan karena kelalaian pemilik rumah, mulai dari sambungan listrik hingga lupa mematikan kompor. Apalagi saat musim kemarau, suhu udara panas bisa semakin cepat menyulut api dalam ruangan, sehingga api mudah untuk menjalar. Kasus kebakaran contohnya di wilayah Sedong misalnya, sudah 2 tahun terakhir ini terjadi kebakaran. Kemarin lusa malam Bu, 2 rumah yang terbakar Bu. Rumah Pak Muhyiddin sama Ibu Nur Siti sampai habis terbakar. Mohon dinas terkait untuk bisa membantunya. Oleh karena itu, kami meminta penjelasan Pemda langkah-langkah penanganan kebakaran serta bagaimana sarana dan prasarana sehingga penanganan kasusnya di wilayah-wilayah yang jauh dengan pos damkar. Mohon untuk dibangunkan damkar di Kecamatan Sedong. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pemandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan dalam penyampaian pemandangan umum ini. Semoga Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang senantiasa berkenan meridhoi langkah kita semua dalam membangun Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Usikum bitaqwallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 28 September 2021, Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Ketua Herianto ST, Sekretaris Haji Mahmud Jawa SH.
Demikian pemilihan umum DPRD yang telah disampaikan oleh anggota yang terhormat yang mewakili masing-masing fraksi DPRD. Selanjutnya, pemenangan umum DPRD tersebut dapat dijadikan bahan oleh Saudara Bupati Cirebon atau Wakil Bupati Cirebon dalam mempersiapkan jawaban dan tanggapan atas pemenangan umum fraksi DPRD. Sesuai jadwal yang telah kita sepakati bersama bahwa jawaban Bupati terhadap pemenangan umum DPRD atas rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2021 akan diandalkan pada rapat paripurna DPRD setelah rapat paripurna ini. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna DPR ini kami tutup, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan surat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera nomor 235 garing fraksi PKS strip DPRD garing 9 garing 2021 tanggal 9 September 2021. Dengan ini kami sampaikan perubahan nama-nama anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon masa bakti 2019-2024 sebagai berikut. Saudara Haji Junadi ST yang semula sebagai anggota Badan Anggaran menjadi anggota Badan Musyawarah, dan Dr. Haji Muhammad Ridwan MPDI yang semula sebagai anggota Badan Musyawarah menjadi anggota Badan Anggaran. Selanjutnya, perubahan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Saudara Sekretaris DPRD. Dipersilakan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2021 tentang penetapan perubahan susunan personalia alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang sebagaimana surat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera nomor 23 garis miring F.F PKS garis datar DPRD garis miring 9 Romawi garis miring 2021 pada tanggal 9 September 2021 perihal usulan perubahan personalia dalam alat kelengkapan DPRD perlu menetapkan keputusan DPRD personalia alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan perubahan susunan personalia alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum lampiran yang tidak dari keputusan ini semula sebagai anggota Badan Anggaran menjadi anggota Badan, dan Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan MPDI yang semula sebagai anggota Badan Musyawarah menjadi anggota Badan Anggaran. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 28 September 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Dengan demikian, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD yang beracarkan pemilihan umum DPRD terhadap RAPBD perubahan tahun anggaran 2021. Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Wakil Bupati Cirebon beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir dan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini, di antaranya 1. Ibda Charman, Amin KIZ Yonj mewakili dan Yon C Por Satbrimob. 2. Anwar Hendra, Jaksa mewakili Kejaksaan Negeri Sumber. 3. Kapten CPM Miftahul Pasiin dan Dempom 3 Cirebon. 4. Udin N, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumber. 5. Kapten Apid dan Ramil Dandim 0620 Cirebon. Terima kasih atas perhatian para hadirin.
serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, rapat paripurna DPRD ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2021-2022 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break setengah jam.